Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, di sini saya akan menerapkan model pembelajaran connected yang saya kembangkan dari mata pelajaran PPKN Sekolah Dasar kelas 1. Nah, di sini ada 3 muatan materi pembelajaran. Yang pertama ada hukum, yang kedua ada Pancasila, dan yang ketiga ada PPKN. Nah, sebelum saya menyampaikan materi pembelajaran, maka saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Oke, perkenalkan, nama saya Leli Nurfadilah dari kelas A 2017. Nah, sebelum saya menyampaikan materi pelajaran, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya susun. Yang kedua, di saat saya menyampaikan atau menerangkan pembelajaran, tolong teman-teman atau serta adik-adik sekalian mengamati serta memahami apa saja yang telah saya sampaikan. Untuk yang ketiga, mengukur bagaimana kalian mengamati serta menerima materi pembelajaran dari saya akan memberikan soal evaluasi yang di akhir yang akan kita bahas secara bersama-sama. Oke, kita langsung aja masuk ke materi pelajarannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman atau adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Nah, kita jangan lupa berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan. Nah, untuk memulai materi pembelajaran, maka alangkah baiknya pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, yang kedua, sebagaimana rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia, maka kita sebaiknya menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan lagu nasional yang akan kita nyanyikan, yaitu Garuda Pancasila. Nah, teman-teman atau adik-adik di rumah bisa ikut menyanyi bersama Ibu. Oke, kalau kalian belum menghafal liriknya, maka Ibu telah menyiapkan liriknya di slide PPT ini. Oke, hitungan 1-3, mari kita mulai bernyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke materi pelajaran yang akan kita bahas. Nah, jangan lupa rekan-rekan atau teman-teman serta adik-adik semuanya perhatikan dan amati apa saja yang telah saya sampaikan. Oke, yang pertama yaitu PPKN yang memuat Pancasila. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Oke, untuk yang pertama, simbol Pancasila yang pertama yaitu bisa kita lihat di sini, yaitu bintang. Nah, bintang itu simbol Pancasila yang pertama, bintang. Bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, arti ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Nah, contohnya yang pertama yaitu beribadah sesuai dengan kepercayaan yang kita anut. Untuk yang kedua yaitu saling tolong menolong. Nah, dan yang ketiga yaitu menghargai orang lain yang agamanya berbeda. Nah, sudah dimengerti ya? Oke, kita langsung masuk saja ke yang kedua, yaitu simbol Pancasila yang kedua yaitu ada rantai. Oke, rantai bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini contohnya adalah tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita
Dan yang kedua yaitu saling membantu. Nah, contohnya apa saling membantu itu? Yaitu melakukan kerja bakti atau memberi bantuan pada korban bencana alam. Nah, untuk yang ketiga yaitu pohon beringin. Nah, bunyinya pohon beringin itu bagaimana? Yaitu Persatuan Indonesia. Nah, artinya Persatuan Indonesia itu adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga warisan budaya yang ada. Terus yang kedua yaitu ada menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meski kita berbeda suku, agama, dan bahasa. Nah, untuk yang ketiga untuk yang keempat yaitu kepala banteng. Nah, bagaimana bunyinya kepala banteng? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya adalah menyelesaikan masalah secara musyawarah. Dan selanjutnya yaitu tidak memaksakan kehendak kita saat bermusyawarah. Jadi kita boleh saja menyampaikan pendapat, tetapi kita harus menghargai keputusan yang sudah ditentukan. Nah, untuk yang terakhir yaitu simbol Pancasila yang kelima, yaitu ada padi dan kapas. Nah, bunyinya padi dan kapas itu bagaimana? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bagaimana? Yaitu yang pertama ada sikap adil kepada sesama. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat yaitu menghormati hak-hak orang lain. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mari kita ulangi lagi. Nah, simbol-simbol Pancasila ada 5. Yang pertama ada bintang. Oke, bintang bunyinya bagaimana? Yaitu keadilan, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, yang kedua yaitu ada rantai yang bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, yang ketiga ada pohon beringin yang bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Dan yang keempat ada kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, untuk yang terakhir yaitu padi dan kapas dan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi muatan PPKN dari Pancasila. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang kedua yaitu hukum. Oke, hukum. Hukum sama saja dengan aturan yang berlaku. Nah, di sini kita akan membahas aturan yang berlaku di rumah. Nah, pasti adik-adik atau teman-teman semuanya memiliki aturan yang berlaku di rumahnya masing-masing. Nah, aturan atau tata tertib ini harus kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada atau yang ditentukan di rumah kalian masing-masing. Contoh aturannya apa saja? Contohnya yang pertama, pada saat pagi hari. Nah, pada saat pagi hari kalian bangun tidur. Nah, bangun tidur itu kalian tidak langsung makan ya kan? Pasti kalian harus membersihkan tempat tidur terlebih dahulu. Baru yang kedua, membersihkan badan kita yaitu mandi. Nah, setelah mandi kita bisa langsung makan. Nah, setelah makan kita langsung berangkat sekolah. Nah, itu bentuk peraturan sehari-hari yang dilakukan di rumah. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, benar sekali. Peraturan sehari-hari itu peraturan yang harus kita laksanakan setiap harinya secara terus-menerus. Oke, seperti contohnya Budi. Budi di sini pada saat bangun tidur Budi merapikan tempat tidur. Baru setelah itu Budi mandi. Baru setelah itu habis mandi Budi makan. Habis makan Budi berangkat sekolah. Nah, selesai di sekolah Budi pulang. Nah, pada saat pulang ini Budi diberikan waktu oleh ibundanya untuk bermain, yaitu diberikan waktu bermain 5 atau sampai 10 menit saja. Setelah bermain, Budi bisa melakukan belajar. Jangan lupa beribadah juga. Nah, itu bentuk peraturan sehari-hari yang ada di rumah. Nah, itu sama saja dengan muatan PKN dari hukum. Oke, yang terakhir yaitu muatan PKN PPKN. Nah,
muatan PPKN di sini yaitu Ibu akan menyampaikan materi karakteristik individu di rumah. Oke, tadi ada peraturan ya. Sekarang karakteristik individu di rumah. Nah, apa yang dinamakan dengan karakteristik? Karakteristik adalah karakteristik yang sudah terbentuk sejak lahir dan mengenal lingkungannya. Karakteristik itu sama dengan ciri-ciri khusus. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ibu yang di rumah. Nah, karakteristiknya ibu bagaimana? Namanya, jenis kelaminnya, sifat yang dimiliki sama hobinya. Ya, contohnya ibu namanya Ibu Nini. Oke, nah sifat yang dimilikinya yang pertama, ibu itu baik hati, penyayang, terus ramah, terus sabar. Nah, terus hobi ibu apa? Memasak. Nah, itu contoh karakteristik individu. Nah, dari tiga muatan tadi, apakah sudah paham? Oke, mari kita ulangi lagi ya. Kita ingat-ingat lagi pembelajarannya. Oke, untuk yang pertama tadi Pancasila. Pancasila ada simbol-simbol Pancasilanya, yaitu ada 5 simbol. Yang pertama ada bintang, benar sekali. Yang kedua ada rantai, benar sekali. Untuk yang ketiga ada pohon beringin, benar sekali. Untuk yang keempat yaitu kepala banteng, dan yang kelima ada padi dan kapas. Oke, untuk yang kedua hukum, aturan hukum. Hukum adalah tata tertib yang harus kita patuhi dan kita laksanakan setiap harinya. Nah, peraturan yang ada di rumah tadi contohnya apa? Oke, bangun tidur, terus membersihkan tempat tidur, terus mandi. Ya, benar sekali. Untuk yang terakhir yaitu karakteristik individu. Nah, ciri-ciri karakteristik individu tadi ada apa? Nama, jenis kelamin, oke, hobi, oke, dan ciri-ciri khususnya. Oke, baik sekali. Nah, itu tadi pemaparan materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk membuktikan bagaimana kalian memahami materi yang Ibu sampaikan, maka Ibu akan memberikan beberapa soal. Oke, mari kita ikuti ya. Oke, untuk yang pertama, tolong amati dan dengarkan baik-baik. Ibu akan membacakan soalnya. Oke, lambang sila kelima Pancasila adalah yang A, ada rantai. Yang kedua ada padi dan kapas. Yang ketiga ada pohon beringin. Dan yang keempat ada bintang. Nah, tolong pilihlah jawaban yang benar. Sudah memilih ya? Oke, jawaban yang benar adalah padi dan kapas. Benar? Benar. Kalau benar, kalian mendapatkan poin 100. Oke, untuk yang kedua, perhatikan dan secara seksama. Oke, Ibu akan membacakan. Setiap peraturan yang ada, kita harus yang pertama mengekang, yang kedua merasa bodoh amat, yang ketiga kita patuhi, dan yang keempat kita langgar. Oke, yang jawaban yang benar apa? Benar sekali, jawaban yang benar adalah kita patuhi. Oke, untuk soal yang ketiga, yang terakhir, perhatikan lagi ya. Oke, tolong perhatikan gambar ini. Terlihat gambarnya? Ya, terlihat? Oke, terlihat ya. Ini di sini Ibu akan bacakan. Safira mempunyai teman baru bernama Anissa. Dia adalah siswa pindahan dari Bandung. Nah, Anissa mempunyai ciri-ciri berambut ikal. Di bawah ini yang merupakan foto Anissa adalah yang A seperti ini gambarnya, yang B seperti ini, dan yang C seperti ini. Jawabannya adalah rambut ikal berarti rambut yang agak keriting. Oke, jawabannya adalah B. Oke, pintar sekali. Kalau 3 jawaban kalian benar semua, maka poin kalian atau nilai kalian 100.
Nah, itu tadi pemaparan materi dari Ibu. Ibu, kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Oke, kalau begitu, kalau kalian sudah paham semuanya, jangan lupa nanti di rumah atau dimanapun kalian belajar, tolong pahami lagi materi yang Ibu sampaikan ini. Nah, sekarang boleh kalian siap-siap untuk pulang atau istirahat. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.